Jadi Nabi tidak pernah melarang saya menemui Nabi sejak saya masuk Islam, dan setiap kali saya berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beliau itu selalu tersenyum. Jadi wajah Nabi itu menurut sahabat Jarir, setiap kali Nabi bertemu dengan sahabat Jarir, beliau selalu tersenyum. Nah, jadi ini sifat yang diajarkan Nabi, kemudian ditiru oleh para salaf. Salaf pertama kan para sahabat, Bapak Ibu. Nah, ajaran dari Nabi kepada para salaf, salah satunya senyum. Nah, jadi kalau ada orang ngakunya ngikuti salafus soleh, tapi mukanya suka masam, nggak mau senyum, nggak sesuai nih dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Jarir, beliau cerita, dan bukan katanya, beliau sendiri yang alami. Jadi kalau beliau ketemu Nabi mukanya selalu senyum, mukanya ceria gitu. Nah, ini akhlak Nabi SAW yang kemudian diikuti oleh para salaf, diikuti oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian sampai kepada kita pada hari ini. Jadi Rasul itu mukanya nggak masem, Rasul itu murah senyum, Bapak Ibu. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6089. Kalau di Sahih Muslim nomor 2475. Ini pertama ya, senyum. Jadi Rasul itu beliau sering senyum. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6084. Wabihi qala hadatsana Hibban ibnu Musa akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'ata al-Quradiyya talaqa imra'atahu fabatta talaqaha fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair faja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innaha kanat inda Rifa'ah fatalaqaha akhir salas tabliqatin fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mislu hadhihi al-khutbah li khutbatin akhadatha min jilbabiha. Qala wa Abu Bakr jalisun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Sa'id ibn al-As jalisun bi babil hujrah liyu'dana lahu fatafiqa Khalid yunadi Abu Bakr ya Abu Bakr ala tazjuru hadhihi amma tajhar bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum. Summa qala la'allaki turisina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwa telah bercerita kepada kami Hibban bin Musa, beliau berkata telah bercerita kepada kami Abdullah, beliau berkata telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari dalam riwayat ini beliau melewati 5 jalur perawi ya, dan perawi kelima adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah ini beliau cerita bahwa sahabat yang bernama Rifa'ah al-Quradi itu pernah menceraikan istrinya, mentalak dengan talak 3. Kita talak 3 sekaligus. Setelah ditalak 3, ini mantan istrinya Rifa'ah ini kemudian menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Suatu hari mantan istrinya Rifa'ah ini yang sudah menikah dengan Abdurrahman bin Zubair datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini dulu istrinya Rifa'ah, kemudian saya ditalak 3. Jadi singkatnya cerai ini sudah talak 3, terus menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Cuma Abdurrahman bin Zubair ini ya Rasul, itu orangnya ya modelnya macam ini. Nah, jadi mantan istrinya Rifa'ah itu dia menggunakan bahasa majaz, Bapak Ibu, pakai bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasannya apa?
dia ngangkat ujung jilbabnya, diangkat gini gitu. Ujung jilbab kan nggak bisa tegak gini loh, gini. Jadi Abdurrahman bin Jubair kayak gini ya Rasul gitu. Saat itu Nabi itu di sampingnya ada Abu Bakar, ada sahabat Sa'id bin As, ada juga Khalid bin Walid gitu. Jadi perempuan ini dia sharing kepada Nabi tapi pakai bahasa majaz. Nah, ternyata di situ juga ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Bapak Ibu, dia ahli strategi perang. Waktu perang Uhud dia belum masuk Islam, dia masih kafir. Jadi panglima perang Uhud dari pihak orang-orang kafir itu namanya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini ahli strategi perang. Otomatis narasi atau bahasa-bahasa yang di sini itu menggunakan kiasan, karena itu bagian dari strategi, dia juga paham. Jadi begitu Khalid bin Walid mendengar perempuan ini ngomong begitu pakai bahasa isyarat, bahasa majaz, Khalid bin Walid langsung menegur Abu Bakar, ya Abu Bakar, ala tajuru hadhihi amma tajhar bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu biarkan perempuan ini bicara vulgar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang biasa dia pegang pedang loh itu Khalid bin Walid. Karena dia panglima perang. Nah, dalam perang Uhud kan Rasulullah pernah pesan itu kepada tim regu panah yang Nabi tugaskan menjaga puncak bukit. Sebab dalam strategi militer klasik ini kalau orang perang dia menempati posisi tinggi, ini menguntungkan karena orang di bawah tinggal ditembak ya aja pakai panah, kalau enggak dilempari batu gitu. Nabi pesan jangan ada yang turun sampai perang selesai, sampai Nabi sendiri nanti yang turun gitu. Nah, betul ternyata. Jadi pasukan yang dibawa Khalid ini asal mau naik ke atas dihujani dengan panah. Jadi mereka berlarian. Lari otomatis meninggalkan barang-barang mereka, baik senjata maupun perbekalan harta ditinggalin. Dan sebagian sahabat turun, maksudnya ingin mengamankan, mau dikumpulin, mau diamankan dulu gitu. Nah, lupa dengan pesan Nabi tadi, nggak boleh ada yang turun gitu. Turun satu, akhirnya kawannya ikut turun. Nah, sementara pasukan musuh yang dibawa oleh Khalid bin Walid pergi, ya ini gunung, bukit Uhud. Nah, ini Khalid bin Walid pergi sama pasukannya, lari. Tapi karena dia ahli strategi, dia nggak langsung lari, bablas, dia masih nengok ke belakang. Ternyata dilihat ini turun, nah ini celah. Khalid bin Walid dan pasukannya muter dari belakang bukit. Jadi begitu ini turun ke sini, nah disergap dari sini, disergap dari sini, kepepet di tengah. Sehingga banyak sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Ahli strategi Bapak Ibu. Nah, makanya di sini dia paham maksud perempuan ini. Jadi dia tegur, Khalid menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu biarkan perempuan ini bicara vulgar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi Rasul di sini tidak marah Bapak Ibu. Beliau tabasum, beliau senyum gitu. Beliau enggak marah, beliau senyum dan beliau bersabda, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Nampaknya kamu kepingin balik lagi ke mantan suamimu dulu, Rifa'ah. Kata Nabi, lah, tidak, enggak bisa. Kamu enggak bisa balik lagi ke mantan suamimu dulu sebab kamu sudah kalah. Hatta tadruki usairatah fajuzuk wayazuk usairatah. Sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu. Maksudnya berhubungan badan. Nah, pertama Bapak Ibu dalam hadis ini cerita tentang senyum ya, sesuai dengan bab tadi. Jadi Rasul senyum. Nah, jadi menghadapi masalah-masalah yang kadang-kadang sepele ya, kita itu nggak bisa stabil emosinya. Jadi masalah kecil, cuma kita sulit stabil gitu. Apalagi menghadapi masalah besar. Nah, tapi Nabi nggak ngajarin gitu. Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita terbiasa senyum, tenang, Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah emosian, nggak mudah sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi gitu. Bukan nggak boleh marah, boleh marah.
Tapi ada bab-babnya. Dan kalaupun memang marah, nggak boleh sampai dendam. Sebab manusia itu kan punya fitrah insaniah. Makan, minum, ini fitrah insaniahnya manusia, termasuk marah. Kalau ada hal-hal yang kira-kira ya mengusik hati, perasaannya, ya, dia boleh marah. Dan kalau marah nggak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi sampai dipendam, lalu menimbulkan dendam, diwariskan kepada anak cucunya. Orang mewariskan sawah, tanah, ini mewariskan dendam. Dan bahaya ternyata Bapak Ibu, sedikit marah, sedikit emosi kan bahaya. Merusak jasmani, merusak rohani. Bahaya itu. Nah, jadi murah senyum. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada bab talak Bapak Ibu, bab cerai. Nah, jadi bab cerai. Jadi Rifa'ah ini mentalak 3. Jadi kalau sudah ditalak 3, ini, dia nggak bisa lagi rujuk dengan mantan suaminya terdahulu. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 229 itu Allah berfirman at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Tapi kok ini tadi cerita talak 3 Pak? Maksudnya talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Saya pernah ditelepon orang Bapak Ibu, dia nanya masalah hukum talak gitu. Jadi dia punya adik, nah adiknya ini berantem sama istrinya, nah, udah jengkel dia, talak istrinya langsung talak 4 gitu. Gak ada talak 4 lah, ada hanya talak 3 saja. Nah, jadi meskipun bilangnya sampai talak 1000, gak ada talak 1000. Nah, jadi at-talaqu marratan, surat Al-Baqarah 229, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi kalau sudah ditalak ini 1 kali, 2 kali, ini bisa rujuk kembali. Tapi kalau sudah ketiga nggak bisa, sampai istrinya atau mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi misalnya ini suami istri, karena satu masalah kemudian menjatuhkan talak. Dan talak ini hati-hati Bapak Ibu, sebab ada hal yang dia main-main pun serius jatuhnya. Salah satunya talak gitu. Talak. Makanya talak itu kata-kata sakral yang jangan diucapkan sembarangan oleh seorang suami. Kadang-kadang ada suami mentalak istrinya, sudah berkali-kali, sudah ditalak 3, jadi sudah hilang kesakralannya itu. Nah, tapi kemudian dia tetap hidup bersama. Nah, dia bisa jatuh kepada perzinahan. Dan dia nggak jujur. Kadang-kadang, wah ini kalau talaknya itu dengan emosi tinggi yang menghilangkan akal sehat, para ulama mengatakan ini talaknya gugur, maksudnya batal gitu. Sebab harus dengan pikiran yang tenang, ya, bukan dengan emosi. Nah, dia sebenarnya mentalak 3 sudah, istrinya ditalak 3 gitu. Memang dengan marah, tapi marahnya masih terkontrol, karena masih tahu nominal mata uang, ya masih terkontrol gitu. Nah, cuma ketika ditanyain mungkin sama pihak ketiga yang mendamaikan, dia nggak jujur gitu. Pak, Bapak waktu mentalak istri tadi itu emosinya tingkatnya berapa? Oh, saya lupa segala-galanya. Padahal dia nggak lupa, dia ingat. Cuma begitu sudah agak mereda, dia ingat sama anak-anaknya. Padahal sudah terlanjur talak 3. Nah, makanya Al-Quran ngasih step. Nah, ngasih step. Jadi jangan langsung buru-buru talak 3. Kalau kira-kira nggak perlu talak 3, talak 1 dulu. Siapa tahu nanti bisa rujuk kembali gitu, berubah pikiran. Nah, ini talak 1 misalnya kan. Jadi bicara istrinya talak 1. Nah, ini statusnya masih istrinya, dia masih tinggal di situ, masih tinggal di rumah itu, karena dia punya masa idah. Masa idahnya 90 hari. Nah, ini kadang-kadang suami menjatuhkan talak 1 sama istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya istrinya menghubungi mantan pacarnya dulu. Nah, terjadi perzinahan akhirnya. Nah, masa idahnya belum kelar.
belum selesai. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Nah, sampai nanti habis gitu. Jadi istri tidur di kamar, suami tidur di sofa misalnya. Siapa tahu nanti malam turun hujan, berubah pikiran. Nah, ini hikmahnya kenapa kok Allah ngasih step by step cara memberikan talak. Dikasih masa idah supaya manusia berpikir, pikir panjang betul gitu. Pikir betul, dampak buruk, positif negatifnya, maslahat dunia akhiratnya betul-betul ditimbang. Ya, makanya dikasih masa idah supaya siapa tahu nanti berubah pikiran. Kok akhirnya rujuk? Nah, rujuknya misalnya dengan ngomong langsung, yuk kita rujuk aja yuk, daripada nanti kita kayak gini terus kasihan anak-anak misalnya kan. Boleh dengan bahasa, boleh dengan perbuatan. Mungkin dia istrinya lagi masak langsung dipeluk misalnya sebagai tanda damai. Nah, ini rujuk. Akhirnya damai. Nah, 3 bulan berantem lagi, talak lagi, jadi talak kedua ini namanya. Nah, kemudian merujuk lagi. Nah, ketika menjatuhkan talak sekali lagi, namanya talak 3. Talak yang ketiga ini, dia nggak bisa lagi rujuk istrinya tersebut. Ya. Jadi yang ketiga itu, kata Allah, hatta tankiha zaujan ghairah. Nggak bisa lagi dia rujuk. Kalau dia mau rujuk juga, bisa, boleh. Tapi istri harus nikah dengan orang lain. Dan nikahnya bukan status. Nah, seperti yang terjadi pada Rifa'ah ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari 6884. Rifa'ah ini sudah mentalak 3 istrinya. Ya. Nah, istrinya menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair ya. Abdurrahman Zubair ini lebih mapan, lebih ganteng gitu ya. Cuma ternyata dia punya kelemahan. Kekurangannya apa? Seperti ini kata istrinya Rifa'ah. Seperti ini ya, di ujung jilbabnya itu diangkat. Maksudnya dia impoten, tidak bisa memberikan nafkah batin. Karena jilbab kan nggak ada yang bisa tegak gini Bapak. Gini aja. Nah, jadi kata Nabi, lah nggak bisa, kamu nggak bisa rujuk kembali kepada Rifa'ah, suamimu yang pertama. Hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki, sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu, maksudnya berhubungan badan gitu. Nah, supaya nanti dia, dan itu bukan settingan. Nah, di sini ada celah Bapak Ibu. Celah apa? Celah para muhalil lalu jadi bisnis. Nah, ini ada orang mentalak 3 istrinya, ternyata sama-sama suka, masih sama-sama kepingin balik lagi. Datang orang, Bu, ibu kepengen ini rujuk kembali ya? Oh, harus pakai muhalil, saya ada stoknya Bu. Ibu berani bayar berapa? Makanya Nabi mengharamkan muhalil. Muhalil haram, kemudian perempuan yang minta dimuhalilkan juga haram, sama-sama haram. Nah, jadi di sini terus kalau misalnya ternyata orangnya punya masalah seperti itu ya, nah si istri boleh memberikan tempo bagi suami untuk berobat selama 1 tahun. Tapi setelah berobat ternyata masih sama juga, nah kalau dia masih kepengen kembali ke suami yang pertama, nah dia tetap harus mencari suami baru yang tidak setengah tiang, maksudnya normal, utuh gitu. Nah, di sini Rasul senyum ya. Jadi tidak tertawa, terbahak-bahak, senyum. Apakah Rasul itu hanya senyum saja seperti itu dan tidak pernah tertawa? Apakah senyumnya Nabi itu hanya sebatas senyum gitu? Senyum smile gitu aja? Nah, sekarang kita baca hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6087. Nah, jadi tambahan dari hadis tadi ya nomor 6084, bahwa talak 3 langsung sekali ucap itu sah. Tapi Allah ngasih step. Nah, ngasih step.
talak satu dulu, jangan langsung talak tiga. Siapa tahu nanti berubah pikiran. Sebab kalau sudah talak tiga, nanti pengen rujuk nggak bisa lagi, kecuali istri harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, tapi kalau langsung sekali ucap, menurut 4 mazhab sah. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya sah. Sebab ada dalil riwayat dalam kitab Sahih Muslim nomor 1472 bahwa Abdullah bin Abbas itu beliau cerita, karena tolaku ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanatain min khilafati Umar tolaku salasi wahidah. Kata Abdullah bin Abbas, sistem talak yang sering terjadi di masa Nabi, Abu Bakar, dan 2 tahun pemerintahan Umar itu langsung sekali 3. Jadi artinya ini pilihan. Orang misalnya, wah ini misalnya istrinya itu ada kasus kriminal dan berbahaya gitu, sehingga wah ini nggak bisa dipertahankan lagi. Nah, dalam kondisi itu dia boleh langsung talak 3. Tapi kalau kondisi normal-normal, hanya mungkin perbedaan ego saja, nah talak 1 dulu, siapa tahu nanti berubah pikiran. Sebab kadang-kadang kita terlalu menuruti ego sesaat, akhirnya merusak